Saya ingin bertanya Pak Ustadz, jadi yang pertama, sholat sunat subuh itu katanya dunia dan sisinya. Terus kalau kita sholatnya di rumah, itu sama nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, wudhu. Kalau berwudhu, kita sudah wudhu, terus menyentuh istri kita, apakah itu batal Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Disebut dia dengan raka'atul fajri, disebut dia dengan rakaat qabliyah subuh. Bagi yang pakai usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan. Waktunya dari azan sampai ke iqamat. Jadi kalau bangunnya itu sudah azan subuh, dia di rumah, apakah dia langsung sholat subuh atau qabliyah subuh? Qabliyah subuh dulu. Andai terbangunnya itu sudah terlambat, apakah hilang waktu qabliyah? Tidak. Andai dia di masjid, masuk ke dalam masjid, tiba-tiba iqamat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia langsung salat subuh. Setelah salat subuh, dia qabliyah subuh. Qadha diganti qabliyah subuh. Satu-satunya salat qabliyah yang diganti Nabi adalah qabliyah subuh. Saking pentingnya qabliyah subuh. Rakaat pertama ayatnya qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua ayatnya qul huwallahu ahad. Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim membuat satu bab khusus. Waktunya dari azan sampai iqamat. Jumlahnya 2 rakaat. Ayatnya kuliah dengan kulhu. Keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Jadi dilaksanakan di rumah hukumnya boleh. Qabliyah itu tidak hanya di masjid saja. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu pahala salat subuh berjamaah dengan salat isya berjamaah, la atauhu mahabwan. Mereka akan datang walaupun merangkak. Kenapa mereka tak tahu? Karena Allah tak kasih tahu. Allah mau kasih surprise bagi mereka yang datang salat subuh berjamaah. Ini tentang qabliyah subuh. Yang kedua tentang bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang tak mahram. Istri itu mahram karena nikah, tapi dia tidak mahram karena nasab. Yang dimaksud di sini mahram nasab. Apa beda mahram nasab dengan mahram nikah? Mahram nasab tak ada syahwat, tak ada nafsu. Orang dengan anaknya. Kalau ada orang bernafsu dengan anaknya, ikat biar kami bawa ke panti sakit jiwa. Jadi nanti kalau ada orang mengatakan itu kan istrimu, istrimu itu kan mahrammu, maka tak batal wudu'mu. Yang dimaksud mahram di sini bukan mahram nikah, tapi mahram nasab. Yang tak batal itu dengan anak, dengan emak, dengan adik emak, dengan perempuan yang mahram karena nasab tadi, bukan karena mahram karena nikah. Nah, setelah jelas itu, setelah jelas mahramnya beda, baru saya jelaskan menurut mazhab. Menurut mazhab Hanafi, mazhab yang paling tua dulu, namanya Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi, tinggalnya di Kufah, Irak sekarang, meninggalnya tahun 150 Hijrah. Menurut mazhab Hanafi, bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak batal wudu, karena makna ayat aula mastumun nisa. Kalau kamu menyentuh perempuan, makna menyentuh di situ, maaf, makna menyentuh di situ jima, bukan sentuh kulit. Tapi karena bahasa Quran itu tidak vulgar, bahasa Quran itu tidak porno, maka dia tidak katakan jima, dia katakan menyentuh. Tapi makna menyentuh di situ jima. Jima baru batal wudu. Kalau sekedar menyentuh tak batal menurut Hanafi. Itu makanya orang India, Pakistan, Bangladesh banyak dia menyentuh-nyentuh di Masjidil Haram waktu dia tak batal karena mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu yang paling banyak di dunia ini. Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Kufah, Irak. Mazhab yang kedua Maliki, nama imamnya Malik bin Anas, tinggalnya di Madinah, makamnya di Baqi samping Masjid Nabawi. Meninggal tahun 179 Hijrah. Menurut mazhab Maliki, bersentuhan laki-laki perempuan yang tak mahram batal kalau ada syahwat. Kalau tak ada syahwat tak batal. Bersahwat baru batal, tak bersahwat tak batal. Yang ketiga mazhab Syafi'i, nama imamnya Muhammad bin Idris, makamnya di Mesir, di Kairo, meninggal tahun
204 Hijrah. Menurut mazhab Syafi'i, asal bersentuh laki-laki perempuan mau bernafsu tak bernafsu batal. Bernafsu tak bernafsu batal wudu. Abdul Somad pilih pendapat mazhab Syafi'i. Kenapa pendapat itu yang Ustaz pilih? Karena saya dari kecil belajar mazhab Syafi'i, di sekolah belajar mazhab Syafi'i, di Mesir belajar mazhab Syafi'i, dan menurut saya pakai mazhab ini lebih selamat. Lebih selamat apanya Pak Ustaz? Misal saya berwudu dari rumah, pergi undangan ke hotel, sampai di hotel mengucapkan selamat ke mempelai, selamat ya, selamat. Saya udah jaga, tapi yang perempuan itu disentuhnya ujung jari saya. Lalu kemudian saya sholat, Allahu Akbar. Datang setan berbisik, Abdul Somad, wudu kau batal. Kata saya, tidak, aku tak bernafsu. Kata setan, ada sikit gitu. Kan berkata-kata dalam pikiran. Tapi kalau saya pergi ke toilet, saya berwudu lagi, saya ulang wudu, saya sholat, maka hilang itu semua, hilang kata-kata. Itu makanya mazhab Syafi'i itu dikatakan asyaddu ihtiyatan, tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Mazhab Syafi'i itu tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi, di antaranya dalam masalah wudu ini. Yang kedua, masalah imsak waktu subuh. Mazhab Maliki tak ada imsak. Saya tinggal di Maroko, mazhab Maliki. Maliki itu yang paling banyak, mazhab Maliki, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Andalusia, Irak, sebagian Mesir. Banyak mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki tidak ada imsak. Jadi kulu, makanlah, washrabu, minumlah sampai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kami di Maroko tidak ada itu sirine imsak. Jadi kami makan aja, makan, tiba-tiba azan, mulut berisi. Mazhab Syafi'i tidak begitu. 50 ayat sebelum azan ada imsak. Jadi waktu itu belum ada jam, maka dipakai 50 ayat. Setelah dihitung-hitung 50 ayat itu diagak-agak lebih kurang 10 menit. Itulah maka ada imsak di tempat kita. Tiit, kalau hidup lampu. Tingkat kehati-hatiannya lebih tinggi. Setelah bersih mulut, gosok gigi, baru kemudian terdengar azan. Jadi lebih hati-hati sehingga tidak ada was-was. Demikian. Allahu a'lam. Baik, kami silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz Abdul Somad, begini Ustadz, kita kan sebagian besar dari pegawai PLN ini sudah dipotong zakat penghasilannya ya Ustadz ya. Nah mungkin sebagian besar dari kita misalnya bisa menyimpan dari tabungan, yang dari penghasilan yang kita sisihkan itu berupa tabungan, apakah itu berupa tabungan di bank ataupun emas. Nah apakah itu ketika sudah mencapai nisabnya lagi 85 gram, apakah itu kita juga wajib kembali untuk mengeluarkan zakatnya atau seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cerita teknis. Berarti tak masuk yang tadi itu. Kita hitung mudah dari Januari lah ya. Januari, kita hitung mudah dari Rabiul Awal, bulan Maulid. Rabiul Awal 1442, yaitu bertepatan nanti dengan November, sudah keluarkan zakatnya. Kebetulan ibu dapat 10 juta. Amin. Banyak yang tak setuju. 10 juta 250 ribu, 10 juta 250 ribu, 10 juta 250 ribu, 10 juta 250 ribu. Dari November, dari Rabiul Awal November. Maka Rabiul Awal garis miring November 2021, yang 120 juta kotor tadi tidak dikeluarkan lagi zakatnya karena sudah dikeluarkan duluan. Sudah dipakai untuk biaya anak sekolah, untuk itu, untuk ini. Yang kalau kotornya itu 120 juta karena 1 bulan 10 juta, maka tinggal berapa di situ, tidak ada lagi zakatnya karena sudah dikeluarkan duluan. Oleh sebab itu catatannya mesti 2. Tapi kemudian ibu, bapak, tuan-tuan, ada tabungan.
maka yang pendapatan setahun tadi menggabung ke tabungan. Berapalah sisanya dari bayar itu, bayar ini, makan itu, makan ini, habis tersisa misalnya 30 juta. Ternyata di dalam tabungan itu ada 70, tambah 70 tambah 30, maka menjadi 100. Yang tabungan itulah yang dihitung dalam simpan per tahun. Kapan mulai menghitung startnya itu? Setelah dia mencapai nisab 85 gram kali sejuta, 85 juta. Jadi misalnya ada uang tersimpan yang bukan termasuk yang setahun yang sudah dikeluarkan tadi. Ada uang tersimpan di situ sekitar 70 atau sekitar berapa, belum ada zakatnya karena baru 70. 80 belum juga ada zakatnya. Begitu mencapai ambang batas 85, 85, catat kapan dia mencapai 85. Mencapai 85 kebetulan pas 1 Idul Fitri. 1 Idul Fitri 85. Simpan setahun barulah keluar zakatnya. Ini tentang masalah tabungan. Selesai masalah tabungan. Kalau begitu ada dua catatan. Ada gaji yang dikeluarkan duluan, ada tabungan uang simpanan yang memang tidak diganggu-ganggu. Pertanyaan yang kedua tentang emas. Bapak ibu yang menyimpan emas dalam bentuk batangan, emas antam atau mini gold atau dalam bentuk dinar yang bukan perhiasan, maka dikeluarkan zakatnya 2,5% setelah disimpan selama setahun. Dapat uang, beli antam 5 gram, dapat duit, beli antam 10 gram, dapat duit, beli mini gold, dapat duit, beli, tapi bukan perhiasan. Ketika dia mencapai 85 gram, catat, sudah mencapai 85 gram tanggal sekian. Tanggal ini penting. Setelah setahun disimpan, keluarkan zakatnya 2,5%. Tahun berikutnya 2,5%. Tahun berikutnya 2,5%. Kalau menjadi 100 gram, keluarkan 2,5% dari 100 gram. Menjadi 300 gram, keluarkan 2,5% dari 300 gram. Ini emas batangan yang bukan emas perhiasan. Sekarang pembahasan emas perhiasan. Gelang, anting, subang, perhiasan. Emas perhiasan dua pendapat ulama. Pendapat pertama, emas perhiasan dikeluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Pendapat Imam Ahmad bin Ambal, mazhab Ambali. Maka balik dari sini, ambil gelang, subang, rantai, anting, gelang kaki, gelang leher, semua, gelang tangan, hitung sekali seumur hidup 2,5%. Ini zakat yang ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan perhiasan emas tidak ada zakatnya sampai nisabnya 200 keping. Kalau zakat normal tadi 20 keping, kalau zakat perhiasan 200 keping. 200 keping itu 850 gram. 850 gram itu sekilo kurang seon setengah. Jadi kalau ada anting-anting ibu beratnya sekilo kurang seon setengah, asal dipakai undangan merah muka menahankan sakitnya, itu baru dikenakan zakat. Saya ulang sekali lagi, zakat perhiasan emas dua cara, dua pendapat. Pendapat pertama dikeluarkan sekali seumur hidup. Pendapat yang kedua tidak ada zakatnya sampai 850 gram sekilo kurang seon setengah. Saya pakai pendapat yang pertama. Saya condong pada pendapat yang pertama, keluarkan zakatnya sekali seumur hidup. Tapi kalau banyak, keluarkan tiap tahun. Cobalah hitung di rumah sendiri, kalau emasnya banyak, sekilo, 2 kilo, nah itu keluarkan setiap tahun. Tapi kalau emasnya sedikit, keluarkan sekali seumur hidup. Karena kalau ditunggu sekilo kurang seon setengah, tak akan seumur hidup tak bayar zakat. Wallahu a'lam. Jelas kan? Wallahu a'lam.